Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita bersiap dan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran daring hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Yuk, KM, Ketua kelas. Attention please. Ready. Pray begin. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berlanjut ke materi kita mengenai penerapan produksi animasi 2 dimensi, Ibu mau absen dulu ya. Daftar hadir hari ini siapa yang belum hadir ya? Coba dilihat siapa yang nggak masuk? Adakah teman kita yang tidak masuk? Surya Bu, nggak masuk. Surya. Sakit, Bu. Dia sakit. Sakit. Mudah-mudahan Surya cepat sembuh ya nak ya. Sama-sama kita berdoa. Semoga Allah mengangkat penyakit Surya dan bisa kembali beraktivitas pembelajaran bisa Surya lakukan di hari berikutnya. Sebelum kita ke materi ini, Ibu mau bertanya. Kemarin materi animasi kita apa ya? Tentang apa ya? Tentang animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut, coba diperhatikan. Ya, hari ini kompetensi dasar ya, ini mengenai menerapkan teknik produksi animasi 2 dimensi. Ya, kemudian indikator pencapaiannya harus mampu mengidentifikasi macam-macam gaya visual animasi 2 dimensi populer. Kemudian yang kedua, ada menganalisis gaya visual animasi 2 dimensi populer. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, mudah-mudahan tujuan kita tercapai ya. Yang pertama bisa mengidentifikasi macam-macam gaya visual animasi 2 dimensi populer. Ya, yang kedua diharapkan mampu menganalisis gaya visual animasi 2 dimensi populer. Anak-anak perhatikan kembali di layar PowerPoint-nya. Ini terdapat ya manfaat pembelajaran. Ya, yang pertama membangkitkan kembali dunia animasi Indonesia. Yang kedua menjadikan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, generasi milenial yang bijak teknologi. Yang keempat, ini adalah peluang bisnis menjanjikan. Jadi kalian belajar animasi bisa menjadi entrepreneur atau wirausahawan. Ibu minta sudah menyiapkan alat belajar, buku pelajaran dan ballpoint-nya? Sudah belum? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi, Nak. Ya, Ibu Play ini, Nak, siap-siap memperhatikan. Sebenarnya melihat industri animasi sekarang ini, bagaimana Ainaki melihatnya? Saat ini sebenarnya di 5 tahun terakhir ini sangat pesat pertumbuhannya. Bahkan sekarang kami studio-studio dan perusahaan di lokal sendiri cukup kesulitan untuk mencari sumber daya manusia. Tadi sudah menyimak, memperhatikan video 1. Sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana menghidupkan kembali animasi Indonesia? Coba, kalau dilihat dari video 1, siapa yang bisa menjawab? Silakan, Hanif. Bagaimana menurutmu, Hanif? Pendapat saya untuk animasi lokal yang kurang adalah sumber tenaga kerjanya, Bu. Dari sekian banyak orang yang jago alias ahli dalam membuat animasi 2D atau 3D, lebih tertarik ke produk animasi luar. Bagus Hanif ya, jawabannya spesifik ya, wawasannya juga cukup luas mengenai animasi Indonesia yang kurang tenaga animatornya atau yang membuat animasi, mungkin lebih melirik ke luar ya, ke luar negeri ya gitu. Jadi animasi Indonesia mungkin
kurang sumber dayanya. Ya, ada apa gitu ya? Nanti kita bahas, kita kulik lagi. Tapi materi kita sebenarnya bukan di sana. Ini hanya pemancing saja, Nak. Jadi video satu ini memancing supaya materi yang kita pelajarin hari ini menggugah untuk bergerak. Ya, biar bangkit animasi Indonesia. Bagus ya, tadi ada Dava, ada dia, dan Hanif yang sudah menjawab. Nah, nanti poin plusnya sudah ada di catatan Ibu ya. Nah, nilai plusnya sudah masuk ke catatan Ibu. Nah, sekarang ada video kedua yang harus kalian lihat kembali. Ya, Ibu share screen ya, Naya. Coba diperhatikan. Apa kabar guys? Kali ini kita akan bahas perbedaan kartun Jepang dan Amerika. Oke, kita mulai dari gaya cerita. Nah, dalam gaya cerita animasi Jepang dan Amerika, yang sejauh kita lihat, tidak jauh berbeda. Mulai dari fantasi, cerita keseharian, dan genre lainnya. Animasi Jepang, alurnya jauh lebih lambat dari Amerika. Dan umumnya, animasi Jepang lebih mengutamakan pada reaksi emosi pada setiap karakter. Demikian Nak ya untuk video 2. Sudah menyimak baik-baik ya tadi ya. Sekarang Ibu mau bertanya. Kita tanya jawab nih mengenai video 2. Kira-kira apa sih yang ada di video 2 tadi? Siapa yang mau jawab? Coba. Alifa, mana Alifa? Alifa bisa jawab? Saya Bu, kalau menurut saya animasi Jepang itu dia penggambarannya lebih lebih sederhana gitu, kayak lebih real gitu loh Bu. Sedangkan kalau Amerika itu kayak penggambarannya lebih tegas, terus kayak lebih background-nya itu kayak lebih kelihatan nyata gitu Bu. Bagus sekali ya Alifa sama Rafli ya sudah bantu menjawab. Berarti tadi kalian sudah memperhatikan video 2 dengan baik. Kalau udah bisa menelaah atau mengidentifikasi animasi Jepang dan animasi Amerika perbedaannya seperti apa, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti materi selanjutnya. Oke, ready anak-anak? Ready, Bu. Ready. Ready. Tetap semangat ya. Semangat, Bu. Tetap semangat. Baik. Coba diperhatikan kembali. Ibu akan share ya. Kita bahas mengenai materi animasi Jepang dan animasi Amerika. Coba diperhatikan. Kita masuk ke gaya visual animasi 2 dimensi populer. Animasi Jepang dan animasi Amerika. Itu seperti apa ya? Nah, nanti tugas kelompoknya adalah menganalisis animasi Jepang dan animasi Amerika. Tadi mungkin kalian sudah mencatat ya? Sudah ya? Siap-siap untuk tugas kelompok. Ibu bikin break room untuk masuk ke kelompoknya ya. Sekarang kita masuk ke kelompoknya dulu. Kelompok 1. Ya Bu. Gimana? Analisis animasi Amerika atau animasi Jepang? Sudah sampai mana? Kita sudah sampai di alur cerita dan penggambarannya Bu. Halo, kelompok 2. Yosi. Halo Bu. Ya, Atalita, Yosi dia. Halo, Bu. Ya, bagaimana analisis animasi Jepang, animasi Amerika sudah sampai mana kelompok 2? Ya, kalau Jepang kan garisnya lebih lembut, matanya lebih tajam, ya kan? Betul. Terus kalau yang Amerika itu garisnya yang lebih tegas sama karakternya lebih beragam. Wih, bagus. Lanjutkan ya, kelompok 2 hebat. Berarti sudah mengamati materi tadi dengan lebih baik. Halo, kelompok 3. Halo Ibu. Iya, Safira. Kelompok 3, bagaimana hasil analisisnya? Sekarang kita mulai mencoba menganalisis animasi Jepang dan animasi Amerika. Jadi tadi kita sudah membuat kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, masing-masing sudah memiliki ketua kelompoknya ya. Apakah benar animasi Amerika dan animasi Jepang itu memiliki ciri khas yang membuat dua animasi ini jadi animasi yang populer di dunia, ya termasuk di Indonesia?
Untuk kelompok 1, silakan hasil analisisnya dipresentasikan di forum. Yang saya analisis biasanya dari perwakilan kelompok 1, nama saya Muhammad Hanif Razi. Yang saya analisis dari perbedaan antara animasi Jepang dan Amerika ada 3, Bu, yaitu alur, penggambaran, dan cara animasinya, line art-nya bisa dibilang kayak gitu. Kalau animasi Jepang dari alur terus kesannya lebih lambat dan emosional dalam setiap karakternya, Bu. Sedangkan alur di animasi Amerika itu cepat dan bertema hampir kebanyakan adventure atau fantasi, Bu. Baik, bagus. Kemudian untuk kelompok 2, bagaimana hasil analisis animasinya? Silakan kelompok 2. Talita. Kalau animasi Jepang itu alurnya lebih lambat dan ada emosinya juga. Terus kalau kalau animasi Amerika itu alurnya lebih panjang. Bagus ya, Atalita dari perwakilan kelompok 2 sudah membantu menganalisis. Kemudian sekarang kita berlanjut ke kelompok 3. Ya, silakan ketiga, Dimas. Perbedaan dari animasi Jepang dan Amerika. Gaya ceritanya animasi Jepang mempunyai alur cerita yang lebih lambat dibanding animasi Amerika. Kelompok 3, terima kasih Dimas sudah membantu menganalisis animasinya. Baik anak-anak, terima kasih untuk semuanya sudah menjawab tugas kelompok ya, berhasil, bagus-bagus ya. Berarti sudah tercapai tujuan kita untuk menganalisis. Nilainya sudah sempurna, sudah bagus-bagus, top banget, dan sudah mampu menganalisis, mengidentifikasi, kemudian menganalisis, dan menjabarkan hasil laporan analisisnya ke forum. Silakan diperhatikan, nanti akan ada LKPD 1. LKPD ini kalian kerjakan secara mandiri di classroom, nanti akan Ibu share linknya, jadi kalian nanti bisa mengerjakan di rumah ya. Ini untuk penilaian mandiri individual. Sudah jelas ya LKPD-nya ya? Sudah, Bu. Ya, nanti akan Ibu share di classroom. Ya, demikian anak-anak pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Sebelum kita berdoa, kita simpulkan dulu nih materi pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Yosi. Atau ya Yosi dulu, silakan. Bagaimana Yosi kesimpulan materi pembelajaran hari ini? Kesimpulannya, kalau animasi dari Amerika sama Jepang tuh mempunyai ciri khas masing-masing, Bu. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Syafira, silakan Nak. Gaya animasi dari Jepang, gerakannya patah-patah. Terus kalau misalkan gerakan dari animasi Amerika, gerakannya lebih ke halus. Benar sekali, jadi perbedaan antara animasi Amerika dan animasi Jepang memiliki masing-masing ciri khas tersendiri. Jadi ketentuannya bukan hanya kepada batasnya mengenai alur cerita atau penggambaran karakter atau mungkin gerakan animasinya, tapi secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang unik. Yang masing-masing animasi dari Jepang maupun Amerika mempunyai ciri yang tersendiri ya, punya ciri khas masing-masing. Nanti animasi Indonesia juga memiliki ciri khas sendiri gitu ya. Sebelum kita bubar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Disiapkan ketua kelas Alifa. Attention please. Ready. Ready. Pray begin. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.